Awas, di belakang. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan supaya kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Subscribe itu gratis, jadi pencet tombolnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, selamat datang. Kenalin, gue Didit Galaraka. Di sini gue bakal ngebacain cerita di segmen Bacem. Bacain cerita mistis atau bacain cerita misteri. Bebas lah, itu terserah. Ya, di episode kali ini, yang baru bergabung kalian langsung subscribe aja channel ini, share video-videonya ke teman-teman kalian supaya kalian ini nggak merinding sendirian. Ya, di episode kali ini gue bakal bacain cerita yang gue pikir juga nggak masuk akal. Tapi ini dikirim sama seseorang. Dia kayaknya nggak nyebutin namanya. Yang pasti, yang jelas dia nyeritain tentang pengalaman omnya. Kayak apa ceritanya? Kita langsung aja bacain ceritanya. Ini dia. Guys, gue pengen cerita. Cuma cerita ini pengalaman yang om gue alami waktu dia masih jadi mahasiswa. Kalau cerita pengalaman gue pribadi kapan-kapan ya. Gue pengen nyeritain dulu kisah om gue ini. Soalnya gue pikir ini serem banget sih. Oh ya, om gue ini namanya Om Agus. Gue dapat cerita ini langsung dari Om Agus waktu gue emang sengaja silaturahmi ke rumahnya di daerah Garut. Ya, gue kasih tahu dulu kemampuan aneh yang dimiliki Om Agus. Jadi, dia itu bisa lihat makhluk astral kalau pas sakit doang. Kalau lagi sehat, kemampuannya itu kayak nonaktif gitu. Langsung aja, kejadiannya, Om Agus itu kuliah di tahun 2004. Dia bareng teman-temannya ngekos di kosan yang di dalam rumah gitu. Di dalam rumah itu ada 8 kamar. 2 kamar di lantai bawah yang ditempatin anak-anak si pemilik rumah. 6 kamar ada di lantai atas dan itu semua udah full keisi sama om gue dan teman-temannya. 6 kamar ini dibagi 2. 3 di sisi depan rumah, 3 lagi di sisi belakang rumah. Nah, Om Agus ini milih salah satu kamar yang ada di sisi depan rumah. Alasannya pengen aja katanya sesekali lihat jalanan depan rumah biar gak bosen. 2 orang anak pemilik rumah itu sebut aja namanya Om Haris dan Om Kiki. Mereka berdua itu kembar dan kuliah di kampus yang sama di tempat Om Agus kuliah. Sejak kedatangan pertama kalinya ke rumah itu, Om Agus agak aneh ngelihat gelagat Om Kiki yang beda banget sama saudara kembarnya, Om Haris. Om Haris itu ramah banget katanya. Sementara Om Kiki cuma ngobrol kalau ditanya doang. Dia lebih banyak diem. Dan yang ngebuat Om Agus lebih aneh lagi setelah beberapa minggu tinggal di sana adalah kehitung hampir tiap malam karena om gue ini hobinya duduk di balkon dalam sambil ngopi. Dia itu sering banget ngelihat Om Kiki keluar dari kamarnya dengan setelan yang rapih banget. Malah nih, dari pertama buka pintu kamar sampai keluar rumah, Om Agus bisa nyium parfumnya Om Kiki dari atas. Gak kebayang sih berapa botol yang dihabisin. Keanehan makin om gue rasain setelah sekian lama tinggal di rumah itu. Om Kiki lebih sering keluar rumah malam-malam. Bahkan sengaja Om Agus pastiin juga ke Om Haris kalau Om Kiki kadang gak pulang ke rumah.
Sampailah seperti yang gue bilang di awal, om gue sakit dan kemampuannya ngelihat makhluk-makhluk yang gak bisa orang normal lihat jadi aktif. Emang kata Om Agus ini gak ada kesengajaan juga dari diri dia buat ngeaktifin penglihatan itu. Yang jelas Om Agus juga agak kurang ngerti gimana penjelasannya sampai bisa begitu. Dan kalau udah sakit kayak gitu, apapun jenis sakitnya, mau demam biasa atau yang lebih berat, Om Agus biasanya cuma banyak diem di kamar. Pas katanya di waktu malam Jumat Kliwon, waktu Om Agus pengen istirahat sehabis sholat Isya, tiba-tiba aja dia nyium wangi melati yang pekat banget. Kalian kebayang kan? Kalau misalnya bunga melati satu truk ditaruh di ruangan sempit, nah kayak gitu Om Agus bilang. Wanginya tuh kayak deket banget, tapi di sekelilingnya dia cari-cari nggak ada bunga melati sehelai pun. Om Agus di sana udah nggak enak perasaan tuh. Dia kunci pintu kamar, terus niat buat tidur. Di tengah-tengah kondisi wanginya melati yang masih setia di dalam kamar, lagi-lagi waktu itu Om Agus kan lagi berusaha keras buat tidur. Nah, dari jendela kamar yang ngarah langsung ke depan rumah, Om Agus dengar suara orang manggil-manggil Om Kiki. Kiki, sayang. Beberapa kali Om Agus cuekin, suara itu tetap kedengeran. Ya, om gue akhirnya risih. Terus ngecek ke jendela kamar. Awalnya sih pengen ngusir sosok yang ngeganggu dia. Tapi pas lihat keluar jendela, om gue lihat Om Kiki keluar rumah, nyamperin satu sosok cewek, ya kuntilanak, yang udah berdiri di depan rumah. Om gue lihatnya itu jelas banget. Mereka gandengan tangan terus jalan semakin jauh dari rumah. Spontan om gue panik, turun ke bawah buat ngasih tahu Om Haris kalau dalam kutip kelainan yang Om Agus lihat selama ini dari Om Kiki terjawab sudah. Kalau ternyata Om Kiki pacaran sama sosok kuntilanak. Om Agus ke bawah ngasih tahu Om Haris apa yang dia lihat, dan untungnya ternyata Om Haris pun punya kecurigaan yang sama. Cuman masalahnya dia tetap tutup mulut, khawatir orang-orang yang pada ngekos di rumah itu takut dan pergi dari rumah. Om Haris juga cerita, katanya kalau di kamar kembarannya itu banyak banget coretan-coretan galau sama gambar-gambar cewek berdaster yang sengaja digambar sama Om Kiki. Om Haris curiga kalau yang digambar Om Kiki itu bukan manusia. Dan setiap kali ditanya itu siapa, Om Kiki cuma jawab, "Gak usah tahu bang, nanti suka lagi." Gitu. Merinding. Sayang, waktu itu Om Haris gak bisa nunjukin gambar-gambarnya. Soalnya kamar Om Kiki selalu dikunci kalau si empunya kamar lagi gak ada. Om Agus bilang hal kayak gitu gak bisa dibiarin. Manusia sama jin itu beda alam dan gak semestinya bersatu. Dibilangin kayak gitu, muncullah ide yang menurut gue kelewat niat banget sih. Jadi Om Haris pengen minta tolong sama orang dia yang dianggap pinter lah, buat bisa bukain mata batinnya. Awalnya Om Agus juga agak keberatan, tapi dia pikir, udah deh biarin aja gitu. Tanggung jawab ditanggung masing-masing. Selain itu juga mereka sepakat masalah itu jangan sampai kedengeran sama teman-teman kuliah Om Agus. Jadi masalah itu cuma Om Agus dan Om Haris doang yang tahu. 2 hari berselang, Om Haris yang udah dibuka mata batinnya mulai ngelancarin aksinya. Beberapa menit sebelum jam-jam biasa Om Kiki keluar rumah, Om Haris bareng Om Agus udah stay di depan rumah. Waktu itu keadaan Om Agus masih agak demam, tapi dia sedikit paksain buat nemenin Om Haris. Mereka berdua duduk-duduk di kursi depan sambil minum teh hangat. Sampailah sekitar jam setengah 10 malam,
Om Haris ngerasain ada yang datang dari arah luar. Kalau Om Agus, katanya dia malah udah ngelihat kuntilanak itu terbang ngampirin rumah. Aduh, merinding terus. Di situ Om Agus bilang, "Riz, kita pura-pura nggak lihat aja." Om Haris nurut. Kata Om Agus, katanya dia pengen lihat apa yang bakal dilakuin sama sosok itu. Sampai sosok itu mendarat di depan rumah. Om Haris sama Om Agus sebenarnya udah sama-sama ngelihat dari sudut mata mereka masing-masing. Tapi ya tadi mereka berdua pura-pura gak lihat. Gak lama, kedengeranlah suara manggil. "Kiki, sayang. Kiki, sayang." Suaranya datar banget katanya. Om Haris yang udah punya gelagat kesel ditahan sama Om Agus dan ketahan sama suara pintu rumah yang kebuka. Dilihat ternyata itu Om Kiki. Om Haris yang udah kesel yang gak ketahan lagi langsung nyegah Om Kiki. "Ki, kamu sadar gak sih? Cewek itu bukan manusia." Om Kiki marah. "Apa sih kak? Kalau suka bilang. Dia itu manusia sama kayak kita." "Enggak, lihat dasternya lusuh gitu. Lihat rambutnya acak-acakan gitu. Dia itu bukan manusia." Om Haris bilang gitu. "Apa sih kak? Kalau ngejelek-jelekin orang jangan sampai segitunya dong. Sampai segitunya ngejelek-jelekin pacar adek sendiri." Gitu timpal Om Kiki. Om Agus sampai harus ngelerai mereka berdua yang hampir berantem. Om Agus nengok ke posisi kuntilanak tadi berdiri. Ternyata sosok itu udah gak ada di sana. Ya udah ketebak. Ngelihat itu, Om Kiki jadi marah besar. Sampai ngebanting pintu segala. Dari situ, hubungan Om Haris dan Om Kiki jadi ngerenggang. Beberapa kali mereka berdua gak saling sapa. Om Agus sempat minta maaf sama Om Haris. Dia udah ngerasa gak enak. Tapi Om Haris bisa ngejamin kalau om gue itu gak salah. Justru dia berterima kasih udah ngasih tahu dan mastiin kelainan adiknya itu. Hari-hari selanjutnya intensitas keluarnya Om Kiki dari kamarnya semakin jarang. Cuma tetap aja dia seringnya ngunci diri di kamar. Om Haris gak nutup lagi mata batinnya. Dia bilang katanya dia pengen waspada kalau makhluk itu datang lagi ke rumah. Sementara Om Agus sudah sembuh. Jadi penglihatannya yang bisa nembus dimensi itu gak aktif lagi. Sampai satu hari jam 9 malaman, pas Om Agus sendiri di kamar nonton televisi, dia ngedenger dari bawah Om Haris teriak-teriak marah. Otomatis semua penghuni kos keluar dong. Om gue langsung lari ke bawah. Ternyata di bawah Om Haris sama Om Kiki berantem hebat. Cuman gara-gara Om Kiki mau nyamperin dalam kutip rumah pacarnya yang gak tahu di mana itu. Dari tatapannya Om Kiki, waktu itu Om Agus yakin kalau Om Kiki itu udah dalam pengaruh buruk akibat hubungan terlarang itu. Om Haris terpaksa minta bantuan Om Agus dan teman-temannya buat nyegah kembarannya itu. Tapi waktu berusaha nyegah, tiba-tiba pintu rumah itu kebuka sendiri. Padahal jam-jam segitu tuh udah dikunci. Pintu kebuka sendiri dan di sana semua orang rumah itu ngelihat, termasuk Om Agus. Ada sosok cewek berpakaian lusuh, rambut acak-acakan, kepalanya miring, udah berdiri ngadep ke dalam rumah. Om Agus juga gak ngerti kenapa dia masih bisa lihat. Padahal dia yakin cewek itu tuh pasangan beda alamnya Om Kiki. Om Haris berusaha ngusir sosok itu. Gitu juga sama Om Agus. Sementara yang lain pada bengong, gak tahu inti permasalahannya. Om Kiki jelas marah. Dia sampai mukul Om Haris terus lari ke arah sosok itu berdiri. Malam itu Om Kiki berhasil pergi sama sosok itu. Gak bisa dicegah sama siapapun. Sejak kejadian malam itu Om Kiki gak juga pulang ke rumah. Saking khawatirnya Om Haris harus lapor sama orang tuanya. Singkat cerita, pas hampir 2 minggu Om Kiki gak pulang,
Om Haris sama orang tuanya dibantu om gue dan temen-temennya juga polisi itu nyari Om Kiki. Setelah dicari kesana kesini dekat rumah nggak ada, barulah Om Kiki ditemuin dalam keadaan lusuh dan acak-acakan di kolong jembatan penghubung desa yang letaknya cukup jauh dari rumah. Keadaannya waktu itu, waktu ditemuin, udah memprihatinkan. Dia udah kurus dan sama sekali nggak bisa diajak ngobrol. Pandangannya udah kosong dan suka ketawa-ketawa sendiri. Iya, Om Kiki jadi gila. Sampai saat ini, meskipun Om Agus udah lulus, dia masih berhubungan baik kontekan sama Om Haris dan selalu nanyain keadaan Om Kiki di rumah sakit jiwa. Sayang, keadaannya nggak juga membaik. Om Kiki masih selalu ngeracau nggak jelas dan selalu berniat buat pergi nemuin pacarnya itu. Itu pengalaman om gue yang gue rasa sangat nggak masuk akal. Tapi pas gue sekali-kalinya diajak ke rumah sakit jiwa tempat Om Kiki direhabilitasi, gue ngelihat emang Om Kiki ini aneh banget. Sampai gue sempat berpikir kalau dia ini cinta mati sama kuntilanak itu. Sekian, makasih udah dengerin ceritanya. Ya makasih juga. Ini abang siapa nih yang ngirim cerita. Pokoknya makasih. Ini buat gue, aduh. Ya merinding sih kalau gitu kan. Dia ngelihat sosok Miss K itu datang terus macarin adiknya sendiri. Ya emang di dunia ini banyak hal misterius yang belum terpecahkan sih ya. Ya kayak hal-hal kayak gini nih yang gak masuk akal. Dan gue gak pernah kedenger ada hubungan yang sama sampai kedua sejoli ini bisa nikah gitu. Dan setiap kali ditanya, jadi si sosok ceweknya ini selalu ada di kamar dan selalu dikasih makan sama garam. Gak tahu juga, dia emang kayak begitu mungkin. Gak masuk akal tapi nyata adanya. Ya kita terimalah sebagai hiburan ya. Buat kalian yang juga punya cerita horor, kirim aja langsung ke email kirimceritahoror@gmail.com. Bisa bentuk audio, bisa bentuk tulisan atau apapun itu. Atau kalian bisa kirim langsung DM IG gue di @ai_vermadi. Segitu aja di episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Didit pamit. Awas,